Aku Tiffany 2255 dari PSTIE kelompok 16 sampai 20 pokoknya. Dan di sini kita bakal rutin dengan mode akses dan mode terang. Begitu. Record. Oke. BTW, video kali ini bakal sangat panjang. Jadi kalau ada yang mau skip ya dipersilahkan. Karena we have a lot of things to do today. Oke, jadi kita ya udah masuk aja lah ya. Kita buka labnya. Masih pakai tracer. Kita disuruh ngapain? Buat topologi. Logikal aja lah ya. Baiklah. Kita mau pakai 2 PC. Oh, PC sama switch dong. Oh, ternyata PC sama switch doang, guys. Aku kira bakal pakai router kan. Oh, router percobaan 2 ding. Iya. Tada. Ini bener kan? Modulnya bener kok. Disuruh dari sini. Kayaknya nanti deh. Disuruh di 06. Terus dari sini ke F01 sama F01 nya switch 2, lalu ini di F018. Aku pengennya F06 aja, apa ya, karena nanti ngerubah di bawahnya itu loh, nanti ada dia bakal apa namanya nih, mindahin yang ini, portnya itu dimasukin kemana-mana itu. Oke, jadi karena pas praktikum Bang Yos bilang F06 aja, pakai F06. Nice. Konsol itu masuknya di RS. Setauku RS. Benar? Benar? Terus ke konsol. Iya kan? Di sini masuk dari RS, di sini ke konsol. Set. Ya. Baik, jadi ininya udah. Sekarang kita mau IP config dulu aja, desktop ke sini. Di folder V-nya di set physical kita ganti jadi PCA. Nice. Nah, udah sih. Enggak, terus kita disuruh ngapain ini? Kita bakal ngikutin. Ini panjang tapi kita ikutin saja. Kita bakal ke switch 1 dulu. Desktop tab on each PC. Shall I enggak ke config dulu aja. S1 bisa sih di sini tapi pasti nggak boleh. Jadi kita kesini aja. Beda kalau mukaku aneh gimana. Sejak kapan aku masuk enable? Whatever. Whatever. Aku baru masuk ya. Ini reel baru aku buka kan tadi. Ya kan? Tuh, gini harusnya. Harusnya begitu. Apa coba? Ya udahlah. Kita nge-hostnya dulu. Terus
Ini oh ya dijelasin. Jadi kita enable buat masuk privilege, config T buat masuk global configuration, hostname buat ngasih nama. Lalu kita enable secret class untuk membuat passwordnya si apa namanya privilege itu nanti jadinya class. Begitu. S1-nya mana? Lalu kita ke line console zero password. Biar nanti nih ketika masuk ke user biasa itu kita masukin passwordnya Cisco gitu. Ngaturnya di mana? Di config line. Config line itu apa? Line configuration. Tuhanku, tulangku. Password Cisco login buat ngaktifin yang itu ya belum aku login. Nice. Ya, line VTY kita masuk ke line VTY buat apa? Buat ngatur virtualnya si telnet atau SSH atau apalah itu 04 dan kita mau masukin password juga sama. Oh, passwordnya mau dibuat sama. Baiklah, passwordnya Cisco aja ya. Jangan lupa kita mau enkripsi. Biar apa? Biar nanti passwordnya kagak dilihat-lihat orang. Tapi kan passwordnya nggak ini. Ya kan bisa di show running config atau di show startup config gitu. Nanti itu bakal keluar tuh dengan jelas. Jadi kita perlu mengenkripsi. Aku ngeselin banget ya nadanya intonasinya. Baiklah, aku menjadi anak Halem. Ini switch berapa? S1. Ini nggak baik sih sebenarnya. S1 ya bre ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ada nggak apa. Karena bosen juga. S2 ya bray. Is it okay? Ya harusnya nggak gini. Harusnya dia ngasih tahu informasi berguna lah. Jangan ya bre gini. Tapi ya udahlah. Sekarang kita mau configure VLAN-nya dulu. VLAN itu apa? Virtualan. Virtualan itu apa? Ya, LAN yang virtual. Jadi meski secara fisik nih dia barengan dia gabung switchnya sama, tapi kita bisa atur LAN-nya itu jadi beda gitu secara virtual, memisahkan LAN. Oke, di switch satu kan? Nice. Interface VLAN 1. Ini dia sekaligus ngebuat VLAN 1 secara otomatis ya. Samsung 111. No shutdown. Kenapa kita harus kasih no shutdown? Ya biar dia nggak ngedown nanti. Masa kayak udah kita aktifin, tapi terus kita shutdown. Ya mati lagi lah dianya. Nah, 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 nah. Aku mau begini aja satu-satu nggak apa-apa kan? Biar nggak kelewatan. Soalnya kemarin pas di lab itu kan kayak aku ngabisin di S1 nya dulu, habis itu aku ngabisin ke S2, ternyata ada yang kelewatan. Tetap 8, 1, 12. What will it be like to be free? Terus kita mau balik ke config biar gak di config dulu. Pakai exit. Terus ini kita bakal interface range berapa F02 sampai F05 karena kan
si S1 ini kan tadi terhubungnya di F06 kan, makanya kita 02 sampai 05, lalu si F0 berapa ini, mataku, F07 sampai F024 sisanya itu bakal kita buat shutdown, bakal kita matiin gitu. Inilah kenapa tadi padahal harusnya di modul itu diminta F018 kan, tapi kubah jadi F06 biar nggak ribet di shutdownnya ini. Karena kayak kalau F018 tuh nge-shutdownnya beda lagi kan, kalau sama-sama F06 nge-shutdownnya sama gitu, nggak usah berubah banget. Jadi mohon maaf. F0 G01 sama G02 kan tadi nggak kepake kan, ini bakal kita shutdown tuh. See, administratively down 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 down, semuanya bakal langsung ke down. Terus kita exit lagi biar kita masuk ke ininya aja, config-nya aja. Apa kita mau ngapain? Sama interface range F02 sampai 5 ya tadi, terus F07 sampai 24 sisanya, bener gak? F02 sampai 5, F07 sampai 24 sama G01 sampai 2 ini bakal kita shutdown. Exit, padahal saya nggak main ML ya, nggak apa-apa lah. Exit lagi. Berapa kita harus exit? Mau nge-set clock set 2142 4200 10 November 2024. Ini aku mau copy aja, tapi aku nggak bisa copy paste dari, gimana sih cara copy paste? Biar nanti nggak udahlah, kan nggak bisa. Gimana cara copy paste? Masa ngetik semua? Untuk apa? Untuk ngeset clocknya lah, udah jelas tuh ngeset ini nih jam berapa kita configure. Exit dulu satu kali. Clock set 2142 sama inilah, meski sekarang kayaknya juga udah 43, tapi udahlah 10. Nah, terus kan ini jalannya masih di ini ya, di apa namanya, running config. Kita mau copy ke startup config. Kenapa? Ya biar nggak hilang konfigurasinya. Anda mau konfigurasi lagi setiap masuk CLI? Aku nggak mau. Jadi terima kasih. Copy, run, start. Ini ngeselin banget Fanny pembawaannya hari ini. Iya, lagi rada-rada soalnya. Jadi mari. Oke, kita udah ngebuat IP-nya udah, terus kita mau coba nge-ping kan tadi. Kita kesini aja ping. Mohon maaf, PC BT berapa IP-nya? I'm just like you, you're just like me. 192.168.10.4 bisa. Terus 168.111 RTO harusnya. Cause I'm a girl like you. Ya bakal RTO ya kan. Ini berarti 112 ya, nanti kita bakal buat nih ya kan, RTO kan dari PCA ke S1. Kalaupun kita mau coba kita paksa ke sini ping, dia bakal RTO juga. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat si apa namanya, ininya IP-nya itu dia tidak dalam apa ya namanya, subnet yang sama gitu. Kayak ini kan ada di default gateway-nya di 10.1, jadi dia bisa ngeping. Sementara ini depannya ini kan yang satu nih, sementara ini ya 10 gitu. Jadi nggak sama apanya ya, subnet lah. Aku nggak pintar dalam bahasa jaringan, aku nggak ngerti bahasa jaringannya gitu loh.
Nggak tahu, bener nggak? Kan yang sukses itu karena default gateway-nya. Bener ternyata, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau ngebuat VLAN-nya, baru masuk ke materi. Kita mau buka buka S1 lagi, kita mau ke apa, konfigur terminal. Balik. Ini kalau ada apa-apa nanti beda. Udah. Oke, udah kita balik. Saya takut. Kita mau buat VLAN 10, namanya itu operations. Kalau ditanya nih, kenapa namanya operations? Operation itu apa? Anggap aja nih ada divisi namanya divisi operasi. Anggap aja P2T-nya lah atau perlengkapannya gitu. Atau apapun lah, pokoknya nama divisinya ini bebas. Terus di VLAN 20 itu mau kita kasih ke ini parking. Jadi kita taruh aja begini. Jangan lupa aturan penamaan, tidak boleh ada spasi. Kalau biasanya coding itu pakai camel case, sepertinya ini bukan tipe-tipe camel case ya. Baiklah. Terus di VLAN 99 itu mau kita kasih ke manajemen. Terus kita and create the same VLAN on S2. Config. VLAN 10 buat apa tadi, apa namanya, operation. Right? VLAN 30, oh enggak 20. VLAN 20 buat parking lot. Terus VLAN 99. Oh, tadi ada ini tuh, ada VLAN 1000 tuh. Sorry ya, belum masuk ternyata. Terus VLAN ke 1000, bahkan sampai 1000 pun bisa di apa, name native. Native-nya. Berarti tadi yang S1 tuh belum. Mana sih S1? Satu. Udah, terus kita N. Biar dia langsung masuk. Aish. Salahan ketik yang mengesalkan. Baiklah, negatif. Baik, terus kita mau coba lihat VLAN apa aja yang udah kita bentuk dengan VLAN brief. Ini kan ada nih, operation tadi di 10, parking lot tadi di 20, manajemen di 99, dan native-nya itu 1000. Terus kenapa ini ada apa namanya, default ini biasanya VLAN 1 itu pasti jadi default. Secara default udah bakal ke assign, udah bakal ada. J, ini kenapa? Tidak boleh berkata kasar. Gak suka karena salah ketik. Nah, bagus. Ctrl Z. Baik, untung bisa. Terus ini tadi udah aku show kan? Udah, oke. Terus kita mau assign VLAN ke correct switch interface. Di S1 interface F06. F06 tadi yang apa namanya? PCA. Konfigur terminal kayak minimal kan? Nah, F06 dia bakal kita bakal ubah modenya jadi mode akses, yang mana mode aksesnya ini kita arahkan ke VLAN 10. Kan mode akses ini dia bakal cuma bisa ke satu gitu, one to one, kayak one to one, satu VLAN ya satu port gitu. Makanya kita mau buat mode aksesnya ini, kita udah define nih, oh kita mau buat mode aksesnya mau ke VLAN mana, VLAN 10 gitu maksudnya. Switch, bener nggak? Kalau ternyata salah ya aku diam kalau salah. Ini yang setahu aku saja. Baik, ya kan? Au, Terus kita bakal nge-remove
dari VLAN 1 apa aja ini. Nah, ngerimus semua yang ada di VLAN 1 dengan nih, no IP address. Dang. Cing cing. Terus kita bakal masukin nih IP address untuk yang di jaringan VLAN 1. 192, 168, 111. 111 ini punyanya PCA, bakal kita masuk ke apa namanya? VLAN 1. Dah. Show VLAN brief. Nih, kita bisa lihat tadi apa namanya F06 ini kita masukin ke 10 kan, nih di sini, ya kan? Begitu, bener kan? Udah yang diminta itu kan? Iya. Terus kita mau lihat nih, ini di bagian VLAN 1 nanti udah ke assign IP-nya itu yang 111 sih. Kenapa? Karena tadi kita udah assign di VLAN 1 ini dengan IP sekian, yang tadinya kita pastiin no IP address, pastiin dulu udah nggak ada, baru kita isi gitu. Next. Ini karena aku juga menggunakan apa namanya F06 ya, jadi aku bakal buat dia sama dengan perintah yang tadi. Karena kalau di sini kita lihat nih, ini kan disuruh interface 018, kita bakal interface 06 juga, karena ya yang nyambung itu 06. F06 Fanny, F06 nya si PCB. Kalau kita F018 ya nggak ada IP nya di sana gitu loh. Dimasukin ke VLAN 10. Nah, terus config if kita isi dulu sekali berarti. Beda ya ini berarti ya. Yang tadi ke, kalau nggak, oh sama deh, ke VLAN 99 juga. Ya wes, sama. Interface VLAN 99. Tadi aku typo berarti. Nah, jadi dia ternyata mau memindahkan IP untuk PCB yang tadinya ada di VLAN 1 ke VLAN 99. Sementara tadi yang pertama itu aku ada typo, nggak ngetikin interface VLAN 99-nya. Jadi ini kita selesaiin dulu. Apakah salahku? Ternyata kurang isi satu lagi. Nih, FA06 udah masuk ke 10 operation, benar. Show IP interface brief. Nih, yang tadinya ada di VLAN 1, secara default kan dia masuk ke VLAN 1 tuh. Ininya IP 112-nya punya PCB. Sekarang kita udah assign ke VLAN 99. Begitu. Dan berarti tadi si S1-nya nih ini salah karena aku typo. Konfigur terkong. Emang boleh sekong itu. Terus kita interface VLAN 1 no IP address. Udah, terus kita interface VLAN 99 192 168 111 255 255 255 0. Kita end dulu karena kita mau keluar, terus kita show IP interface, tahu kok.
Nih kita lihat udah berubah kan dari VLAN 1 ke VLAN 99. Bener gak Besti? Besti, 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 Besti. Iya kan, aku lupa tadi. Maaf. What is the status of VLAN 99 ya ini? Apa udah kita masukin tadi? Ya toh ya. Keluar bahasanya. Baik. Terus is satu able to ping S2. Lanjut aja ya, langsung ya. Terus kita kan di S1 nih, kita mau assign interface F011 sampai 024 ke VLAN 99. Jadi dari F011 sampai 24 itu mau kita masukin ke itu 99. Jadi kita bisa lihat yang tadinya semuanya ada di default di sini, lalu kita pindahin F06 ke 10, sekarang kita pindahin 011 sampai 024 ke 99 ke manajemen. Right? Terus kita mau reassign khusus untuk F010 nih. Diminta lagi nih. Interface range. Ini kita mau mindahin dari 011, ngeselin ya. Jujur ngeselin. 011 dan F021 itu ke F011 ya kan, sama itu ke VLAN 10. Right? Terus kita mau lihat nih, kita bisa lihat nih di VLAN 10 ini ketambahan nggak tuh? Bertambah itu F011 sama F021, sementara sisanya tadi masih ada di manajemen. Karena kita cuma nge-range ini sama ini, bukan ini sampai sekian kayak yang ini tadi ini. Gitu. Selamat siang, apa kabarmu? Selamat malam, baik-baik saja, terima kasih. Nah, sekarang kita mau nge-interface berarti ke lagi interface F024. Kita mau menghapus dia dari manapun, switch manapun. Nah, sekarang kita mau lihat nih, show VLAN brief. Dia bakal hilang 24-nya. See? Nggak ada lagi yang ke F024 di sini, FA024 ya. Begitu. Nah, ini kan ada pertanyaan nih, which VLAN bla 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 associated with? No, no one, nothing, no, nggak ada gitu. Karena emang udah dihapus. Terus kita mau masukin apa? Oh, mau nganu F24 lagi. Oke. Terus kita masukin ke F024-nya ke VLAN 30 sekarang ternyata. Switch port access. Aku nggak punya create. Oh iya, aku tadi masukinnya 20 ya. Jadi kan ada VLAN 20 tadi yang kita assign, terus ada VLAN 99, ada VLAN 1000, ada VLAN 10 gitu kan. Nah, sementara kita nih mau buat nih switch port akses VLAN 30 yang tadinya nggak kita buat, maka dia secara otomatis bakal ngebuat VLAN 30-nya. Dan ini nanti kalau dilihat namanya itu karena nggak kita kasih name apapun jadinya 0030 gitu. Kita coba ya.
Bener kan, kalau nggak salah tuh bener. Ya kalau nggak salah emang bener sih, tapi gitulah. Si Villa 030 benar, dan dimasukin event A24-nya ke situ. Sekarang ini, oh ya, ini lab ya. Pantesan ngehapus, nambahin lagi, ngehapus lagi, ditambahin lagi. Kita mau hapus Villa 30 sekarang sih. Terus kita apa namanya, kita lihat lagi show brief. Udah nggak ada lagi nih Villa 30-nya, udah hilang. Dan si FA024 kembali hilang. Kenapa? Karena VLAN 30-nya dihapus, dia otomatis terhapus juga. Konfigur terminal, kita mau interface F024, mau kita apain? Ini udah ya? Oh ini, why is no longer displayed? Karena ya dihapus, jadi dia kayak kebawa gitu loh. Terus ini on interface 024, yang tadinya masih depend, yang tadinya masih bergantung, masih ada pada VLAN 30 nih, mau kita ubah jadi dia tuh nggak di-assign kemana-mana gitu loh, dengan no switch port switch port access. Saya kesel. Nah, terus kita end, terus kita mau lihat VLAN brief 024-nya di mana? Belum ada sih harusnya. Apa udah ada? Ini di mana sih, di default ya? Mana sih, aku susah bacanya. Default 01, iya habis 010 nih. Nah, iya ternyata dia masuk ke default. Kenapa? Karena ya default aja. Kan default tuh yang pasti langsung dibuat nih. Secara default dia masuk ke 024-nya, masuk ke VLAN 1, VLAN defaultnya. Begitu. Oke, sekarang kita mau trunking. Yeay, yeay, yeay. Config. F01-nya mau kita apain nih? Oh, mode dynamic desirable. You should also receive. F01 dari S1 tadi nyambungnya kemana? Ke S2 kan? Nah, seperti itu. Jadi ini mana switch port mode dynamic desirable bla 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 in protocol interface Ethernet 1 change state to up. Terus dia nge-interface VLAN 99 change it to up. Sekarang kita bakal ngebuka di S2 nya, karena ini saling terhubung ya, dia juga muncul nih begini, karena di F01 nya tuh dua-duanya nih sama-sama inilah. Ini loh ngejelasinnya apa ya, nih F01 nya ini nih nyambung ke F01 nya ini gitu. Sabar Fanny, sabar. Oke, kita disuruh apa? Disuruh film brief, terus disuruh ngeliat apa nih? Nah, iya, terus aku disuruh ngapain sebenarnya? Gimana? Interface 01 is no longer assigned to VLAN 1. Trunk interface are not. Oh iya benar. Kalau dilihat di sini kan di FA02 sampai 024 ya, 024-nya ada di sini nih. Itu tuh udah nggak ada lagi 01-nya. Kenapa? Karena ini kan VLAN apa ya? VLAN yang satu gitu, VLAN yang satu. Intinya karena kita udah membuat dia jadi trunk, modenya trunk, pakai si mode dynamic desirable tadi, dia jadi udah nggak ada lagi di list seperti itu. Aku cuma mentranslate jawaban ini sih sebenarnya,
Tapi ketika kita lihat di sini, show VLAN interface terang, salah lagi. Dia bakal muncul. Nih, mode desirable. Tadi kan dynamic desirable kan, dan trunking native VLAN ini 1. Muncul. Dan di S2-nya juga dia bakal muncul. Randa, emang aku keluar ya? Show interface. Nih, ininya juga langsung muncul kan? Nih, di sini sama. Oke? Oke. Habis suaranya. Udah habis. Bro. Oke, sekarang kita bakal nge-verify dari S1 ke S2. Ping bener nggak? Bener nggak ya 12? Sianka tadi 111 sama 112. Bener kan? Bener sih. Bisa. Terus ping PCA ke PCB. Ini aja sih. Set. Ping 111, ping 10.4. Tuh dapat reply, bisa. Terus ping PCA tuh S1. Nggak bisa. Kalau kata di sini nggak bisa. Request timeout. Kenapa? Karena tadi kan kita masukin mode akses ya ke dalam si PC-nya ini. Kalau nggak salah ya. Ya kan di FA06 itu kita buat mode akses dan kita masukin ke VLAN 10. Sementara kalau tadi kita ngetrang si S1-nya ini, dia tuh adanya di VLAN 99 kalau nggak salah ya. Mana sih tadi? Nih, interface VLAN 9 change state to up. Begitu. Jadi karena dia beda VLAN, dia nggak bisa seenaknya ngakses. Ya itu juga sih fungsinya ngebuat VLAN. Kalau bisa seenaknya ya ngapain kita buat VLAN? Kenapa VLAN ada? Kenapa bumi itu datar? Bumi bulat deh. Oke, sekarang kita disuruh configure terang interface manual. Suaranya habis. Oke, dia satu kita suruh ngapain? Config T interface F0 1. Kita disuruh ngapain? Switch port mode terang. Oke. Udah gitu doang. Ya udahlah. Show interface terang. Nih, modenya langsung on kan? Ketika kita masukin tadi si apa namanya switch port mode terang, dia bakal mode terangnya jadi on dengan statusnya trunking. Begitu. Benar nggak? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya bener. Aku belum baca ini tapi ternyata bener. Bahagia gini. Oke. Configure terminal interface F01 mau kita masukin kemana lagi nih? Switch port trunk native VLAN 1000 N dulu. Nih, native VLAN-nya berubah kan jadi 1000, yang tadinya native-nya itu 1. Mana sih komennya? Nah ini, switch port trunk native VLAN 1000. Jadi kita kayak bakal nge-trunking si F01 ini di VLAN dengan native 1000. Ya, seperti itu. Udah. Oke, jadi kalau dari lab gitu aja bagaimana proses kita ubah dia ke mode akses atau mode terang. Yang jelas kalau VLAN-nya beda, dia nggak bisa ngakses, nggak bisa seenaknya nge-stang gitu, ngeping, gitu, nggak bisa terhubung. Atau ketika dia subnetnya beda juga nggak bisa. Seperti itu. Terus kita sekarang mau ngapain? Oh, ada tugasnya satu. Ini dia kita mau nganuin nggak tuh Pani? Oh ya, aku lupa, ini jangan lupa di save karena percobaan satu nggak aku save, jadi aku nyoba lagi.
ke dokumen bukan, ke sini aja PJK TA3 biar nggak duplikasi namanya. Set, selesai. New. Do you wanna save? Of course. Kenapa tidak? Sekarang kita mau buat ini. Ini aku udah warning ya, ini bakal lama banget. Jadi jangan ada yang komen kalau lama. Kalau masih di komen kenapa lama banget? Gak ngerti lagi gue. Oke. Ini disuruh dari FA01 ke VLAN 10. Serius dulu. Ke bener kan? Pakai Cooper Strike kan? FA02 di sininya. Is it right? Is it right, babe? Defaultnya nggak dikasih ya? Oh nggak. Dia pakai mata batin emang liatnya. 1, 3, 24 itu yang 2550 sih. Nice. Terus ganti nama sih Pani. Ya udah sama aja. Laptop 0 biar sama. Ini namanya apa? Disuruh apa? Disuruh PC 2. Ya udahlah. Sekarang kita ke switch, kita bakal membuat dia menjadi, ya kenapa nama switch 2? 00 aja lah. Ih banyak mau Fanny. Oke. Kita ke config lagi, ke global configuration lagi, dan kita bakal membuat VLAN 10. Langsung nggak Besti? Komputer. Oke, terus VLAN 20 untuk lab dosen, ruang dosen. Artinya sekarang kita mau membuat virtualan untuk ruang komputer sama ruang dosen yang beda gitu, biar enggak jadi satu. Nah, terus interface F01 mau diapain? Switchport mode access. Sama ya kayak tadi, nggak apa-apa, kita ulang. Ini kita nge-define bahwa dia itu modenya akses, artinya cuma bisa ke satu port. Terus yang di satu port itu kita mau assign ke VLAN 10. Nih, jadi di F01 tadi ini dari S1 F01 berarti ke kiri ke PC. PC-nya itu bakal di-assign ke VLAN 10 atau ke lab komputer gitu. Sip. Enak aja deh biar langsung. Setelah konfigurasi, tes kembali koneksi antara PC dan laptop. Emang tadi disuruh. Oke. Baik. Udah. Show VLAN brief. Udah. Jadi di sini F01 si PCA tadi udah ke assign ke VLAN lab komputer di nomor 10, di VLAN 10. Yap, besok. Sekarang kita mau tambahin, ini masih sama nggak? 1, 2. Kok beda ya? Ini beda ya? Terus aku nanya nih beda nggak? Kalau sama aku mau samain aja. Ya udahlah, kayaknya memang lebih baik dibedakan. Kita save dulu aja berarti ya. Baik. TA3 31 gitu ya. New. Do you wanna save? Sure, why not? Oke, baik. Kita mau pakai router 1, kita pakai switchnya 1,
Sebenarnya bisa sih tadi ku taruh di kanan kirinya. Gak apa ya, beda ya dah sekalian. Gak dibuat. Kita mau pakai laptop sangat. It's like you right with me all the time. You hear me, you near me, and everything else gonna be alright. 'Cause nothing can break this, nothing can break this, nothing can break this time. Connected, connected. Di sini kita mau IP address-nya berapa? 192.168.1.2 benar? 2. Subnetnya /24 benar. Satu berapa? Satu. Oh, 22 slashnya 24. Sip, udah. Ada yang perlu dibuat lagi? Nggak ada kayaknya. Ini dulu. Oke. Sesuaikan gateway, default gateway. Ada default gateway-nya. Ngomong. Gateway-nya di 198, 192, 168, 11. Mama, tolong aku di PC. Terus, bener gak sih? Oh, iya kan? Apakah salah? Tambahkan gitu untuk kedua device udah. Oke, langsung lanjut aja kita. Empat, kita buat round. Iya kan, routernya kita buat round. Terus setting router agar bisa dilakukan interkoneksi VLAN. Untuk setting router dari PC lihat di lampiran. Maksudnya? Weh, tidak ada lampiran. Halo? Oke, kita gini aja dong. Kita nggak mau membawa initial configuration dialognya, jadi kita no in. Aduh. Oke, enable. Terus kita configure terminal, kita bakal interface B0 00 kernel shutdown. Oke, kita exitin dulu. Terus ini penambahan sub interface sesuai banyaknya VLAN yang akan ditangani. Berhubung ada 2 VLAN perlu dibuat. Oh ya, VLAN-nya 2 tadi ya, benar. Oke. B000 benar. Encapsulation dot one key display. Really? You sure? Okay. Mendengarkan podcast kami di Spotify itu gratis dan bisa kapanpun diakses karena Ah, sifatnya konflik apa ini? podcast kami juga bisa kamu download. Dengarkan podcast menjadi manusia sekarang hanya di Spotify.
Nah, udah masuk. Oke. Terus kita mau masukin IP address-nya ke sini. Terus kalau kita ada dua VLAN, ini kan yang di VLAN 10 sama 20 ya tadi kalau nggak salah ya di awal ya. Ini buat VLAN 10 udah kita assign lah ya. Di satu-satu itu berarti PC-nya udah kita masukin ke VLAN 10. Nah, sekarang kita mau masukin si kanan laptop ke VLAN 20-nya, maka kita masukin ini ke mana interface G000 di VLAN 20-nya. Kita langsung auto masuk ke config sub if-nya, sub interface maksudnya sub if, karena kalau config if kan apa configure interface-nya kan, ini sub dari interface-nya. Apa sih bahasanya? 12 ke 255. Salah. Itu mah yang tadi, ini kan 21. 255 nol. Udah? Benar? Benar. Is only allowed if the subinterface is already configured as part of IEEE encapsulation funny. Kita masuk ke 20. Encapsulation dot 1key 20, lalu baru kita masukin addressnya, IP address 192.168.21.255.255.255. Sip, dah, dan dia masuk. Terus kita bakal cek konfigurasinya. Oke. Tadi ada pertanyaan juga ya. Udah ya nanti ya. Oh, kita exit aja kalau gitu biar cepet. Show run, kita disuruh ngapain? Untuk lihat konfigurasi dasar router udah, hostname-nya ya karena nggak kubah. Terus more spending mode 3W Ethernet bla 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 bla. Nih. Kita lihat, bisa dilihat di sini kan. Dia di G00, atau kalau dari router itu G00-nya ke switch yang di VLAN 10 atau yang ke apa namanya? Ke PC, dia itu udah ke assign nih PC-nya nih. 16811 itu masuk ke VLAN 10 gitu. Sementara di 16821 di sini ini masuk ke VLAN 20-nya gitu. Seperti itu. Dengan ini kan tadi kita udah apa namanya? Di atas. Udah lupa. Oke lah, baiklah. Terus kita lihat nih di Ethernet 001 kan nggak kita assign apa-apa kan, makanya dia juga no IP address dengan bla 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 blanya itu tuh tidak ada gitu. Come on, kita juga nggak ngatur per passwordan, jadi ini nggak ada juga. Udah sih gitu aja. Terus ini disuruh ngapain? Testing antara laptop dan komputer bandingkan dengan percobaan sebelumnya. Percobaan sebelumnya aku ngeping nggak? Percobaan sebelumnya aku ngeping nggak, Besti? Nanti kita baik. Ini dari mana sih? Dari PC ya? Kalau menurutku ini nggak bisa sih, karena dia udah ada di VLAN yang berbeda gitu. Jadi gimana caranya dia mau ngeping orang nggak ada VLAN-nya gitu kan? Kalau nggak salah karena ini disuruh ngetes sama sebelumnya ya. Kalau tadi kan
Bisa karena kita nggak assign defaultnya kalau nggak salah. Apa defaultnya yang di sini? Ah ya itu pokoknya. Seperti itu. Terus kita disuruh ngapain? Serius dulu ini disuruh ngapain? Oke, kita show apa lagi ya nih? Show aja dulu semua. Udah kan, ya cuman ininya aja nih. 11 sama 21. Tadi kayaknya udah aku masukin default gateway-nya. 11 sama 21. Oke, berarti dia default gateway-nya udah keasan kan, berarti sip. Terus kita disuruh show IP route. Melihat tabel routing. Oke. Ini di 16811 itu udah directly connect ke apa VLAN 10-nya si G000 atau dia ke switch itu udah directly connect, harusnya dia bisa. Terus ini yang kedua juga di 21 dia itu udah. Kita lihat ya. Soalnya itu kalau nggak salah default gateway-nya. Nah, sip kan default gateway-nya di sini. Sebenarnya aku penasaran di sini di mana gitu. If config. Coba ke sini dulu ke bagian enggak sih. Enggak, bukan ini. Beda. Apa ke komen ya? Bukan deh. Kan? Bukan di comment prompt juga. Jadi dari mana? Karena aku biasanya dari sini. Terus kita udah nge-assign default gateway-nya di sini. Ini kita save dulu ke mana tadi? PJK 32 ya. Save. Ini ke PJK ini kita disuruh ngapain? Ngeping dari sini. Kita disuruh ngeping dari PC ke 1.3. Aku udah lupa lagi tadi ini dikonfigur apa aja. Nah, RTO nggak bisa semua kan? Karena ini udah masuk ke VLAN 1, satunya dimasukin ke VLAN 20. Yang mana mereka tuh beda VLAN. Jadi dia nggak bisa ngakses begitu. Kalau yang di kedua harusnya dia bisa. Kenapa? Karena ada default gateway-nya. Seperti itu berarti. Berarti ini kita open dulu. Dia wanna save. Nice. Ini konfigurasinya aku ada yang kurang berarti. Roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Bosan ya nungguin iklan ini? Oke, kita ganti skripnya biar nunggunya nggak bosan. Serum dan sunscreen, parfum dan lotion, lipstick dan lip balm. Tokopedia, happy alert. Yes! Tiap jam 7 malam dijamin dapat voucher diskon 30% buat belanja skincare dan makeup di Tokopedia Happy Hour. Kamu tahu kan Udah apa kok yang harusnya. mesti dilakukan? Ketuk aplikasi Tokopedia Ya karena ada di jam default 7 gateway malam harusnya dia buat bisa. Tokopedia happy alert. Ini kalau ini nggak bisa, aku kemungkinan ada masalah di bagian sininya karena jujur aku nggak tahu ini konfliknya di mana berarti karena biasanya aku pakai config. Ini if config-nya dimasukin kemana gitu.
kayaknya ini dia nggak benar di bagian assign default gateway-nya. Jadi harusnya kan dia ketika udah dimasukin di default gateway-nya PC 0 sama laptop 0 itu berapa, terus kita udah define juga di bagian routernya itu bahwa oh ada loh default gateway untuk ini, itu harusnya bisa. Harusnya seperti itu harusnya. Menurut logikaku yang baru pertama kali buka modul ini juga sepertinya. Bagian percobaannya kan biasanya aku langsung masuk ke labnya saja, tidak membuka percobaan bawah. Ini yang pertama. Oh, jangan-jangan ini lanjutan dari yang atas. Karena aku nggak ngekonfigur apapun di switchnya. Di situ. Jangan-jangan. Tapi kalau ini udah ngulang dari awal, harusnya dia dari awal nggak sih? Ini interface fast ethernet ini udah mode terang udah. Show interface terang ini, oh udah on kok trunking-nya. Berarti exit sudah, di sini pun sudah. Iya, jujur aku tidak tahu bagaimana membuat dia agar bisa ngeping. Tapi asumsiku salah di bagian default gateway-nya. Kalau ada default gateway-nya dia meski berbeda kan gitu, bisa kayak bisa diterusin gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak dari sini bisa ke sini, nggak kelihatan di kamera. Dari sini bisa ke routernya dulu, routernya nyampein ke sini. Ya, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan, and see you, bye bye.